kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Mari kita siapkan hati kita sama-sama menyenangkan Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biar
mau diam di hadirat Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan, karena Tuhan telah sangat baik bagi kami. Walaupun bukan dengan puisi yang indah, tapi kami mau memberikan hati kami sepenuhnya hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Naikkan pujian penyembahan. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah-indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
Ini hati kami Tuhan, ini kami mau menyembah-Mu. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah kami, melawat setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan yang melegakan. Kami mau menyenangkan Tuhan dengan hidup kami. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Kita mau menyerukan nama Tuhan karena Tuhan yang layak kita sembah. Serukan namanya.
Puji nama Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman sebaik Tuhan. Haleluya. Cara
tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Tuhan, seperti lagu ini, biarkan kami beriman hanya kepada Tuhan. Biarkan kami menggantungkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena sungguh Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Maka dari itu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan. Biarkan kami menyenangkan hati Tuhan. Yesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu, untuk suasana yang manis pagi hari ini. Berkati setiap hati kami, berkati setiap telinga kami, beri hati seorang murid, sebab kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang ada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu kepada Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman. Tetapi terlebih dahulu mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan hampiri Tuhan lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan hari ini. Karena kita tahu anugerah Tuhanlah yang membuat saudara dan saya sampai hari ini kita sehat, kita dipelihara sedemikian rupa oleh Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rencana-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa. Kasih-Mu
memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan besar. Hari ini kami mau menghampiri Engkau dengan hati yang menyembah Tuhan, sebab kami tahu kami hidup karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu hari ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar renungan singkat firman Tuhan berbicara mengenai COVID-19 dan puasa dosa. Saudara-saudara, hari-hari ini seperti hari-hari yang lalu, saudara dan saya masih diperhadapkan kepada dahsyatnya dampak COVID-19 ini, saudara-saudara. Semua orang menjadi cemas karena memang penularannya begitu cepat, serempak, dan mematikan. COVID-19 ini bukan hanya membunuh tubuh manusia, tetapi juga perekonomian. Bukan hanya negara, tetapi bahkan seluruh dunia. Semua negara di dunia ini sementara sedang berjuang bagaimana mereka bisa memulihkan, bagaimana mereka bisa menstabilkan ekonomi di negara masing-masing. Karena memang dampak dari penularan COVID-19 ini sangat dahsyat, bahkan sampai ke masalah ekonomi, dan ini bicara tentang hidup dan mati seseorang. Saudara-saudara, badai COVID-19 ini kalau saya tidak salah, persis pada saat umat Kristen, saudara dan saya, sedang merayakan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Kira-kira hampir 2 tahun yang lalu, saudara-saudara, dan hari besar ini layak sekali untuk dijadikan sebuah momentum. Bagaimana saudara dan saya mesti kembali kepada dasar iman kita dan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Jumat Agung. Di hari ini kita sedang memperingati tentang besarnya kasih Tuhan kepada umat manusia. Firman Allah dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal dikorbankan bagi dunia ini, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus, anak tunggal Allah yang sudah dikorbankan, dia tidak akan binasa, dia akan diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus, menebus dosa saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, rasa-rasanya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini dari berbagai macam golongan, mereka yang tidak takut terhadap ancaman cengkeraman COVID-19. Dan tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak takut, karena sangat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia, dan faktanya bisa membinasakan, faktanya bisa membunuh tubuh manusia. Dan sekali lagi pengaruhnya sangat besar, baik untuk diri kita sendiri, baik di level nasional, regional, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan kalaupun hari-hari ini banyak orang-orang mencoba untuk meyakinkan orang lain bahwa virus corona ini tidak ada, ini tidak obatnya seperti penyakit flu biasa saja, maka berita yang ingin mereka sampaikan adalah supaya orang-orang tidak terlalu takut, orang-orang tidak terlalu cemas, orang-orang bahkan tidak harus percaya bahwa virus ini ada. Dan saya pikir orang-orang yang demikian, orang-orang yang kurang berhikmat. Kenapa, saudara-saudara? Faktanya adalah begitu banyak orang, ribuan, bahkan jutaan di muka bumi ini, mereka yang meninggal karena terpapar virus corona.
Dan saudara-saudara, tetapi sehebat apapun cengkeraman dan ketakutan yang virus corona ini bisa timbulkan dalam hidup manusia, seharusnya saudara dan saya, seluruh umat manusia di dunia ini, harus lebih takut kepada satu ancaman yang hebat ini, bahkan melebihi ancaman COVID-19, yaitu kuasa dosa. Dan apa yang akan ditimbulkan oleh kuasa dosa ini sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada COVID-19. Faktanya saudara-saudara, orang yang terpapar COVID-19, kesehatannya bisa dipulihkan kembali. Data yang bisa dipercaya bahkan mengatakan 92 sampai 90% kesembuhan dialami oleh para pasien yang terpapar COVID-19. Dan saudara-saudara, ternyata sekali lagi orang-orang yang mengidap COVID-19, kesehatan mereka masih bisa dipulihkan. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, natur dosa dan kuasa dosa ini ada dalam diri semua orang yang lahir ke muka bumi ini tanpa terkecuali. Cengkeraman dan kuasa dosa ini jauh lebih menakutkan daripada cengkeraman dan kuasa dari COVID-19, jauh lebih dahsyat. Saudara-saudara, tidak ada satu hal pun dalam diri manusia, bahkan perbuatan baik manusia, yang sanggup menyembuhkan natur dosanya. Cengkeraman kuasa dosa ini berdampak sangat besar, saudara-saudara, berdampak kekal dan tidak ada kesudahannya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita kembali menghargai kasih karunia Allah yang begitu hebat, kesempurnaan kasih Tuhan yang Tuhan wujudkan, Tuhan buktikan melalui pengorbanan Yesus, anak tunggal Allah, di kayu salib di Bukit Golgota. Satu-satunya kuasa Tuhan yang melalui pengorbanan Yesus ini yang sanggup mengalahkan kuasa dosa dan cengkeramannya atas hidup seluruh umat manusia, yang selama ini menyebabkan manusia kehilangan kebahagiaan yang sejati. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi mari kita perhatikan betapa hebat dan mengerikannya sebenarnya kuasa dosa, lebih daripada ketakutan yang saudara dan saya alami oleh karena virus corona. Dan saudara-saudara, saya berdoa, saya berharap kiranya Tuhan mengampuni saudara dan saya yang selama ini barangkali kita memberikan penilaian yang salah terhadap realita dalam hidup kita. Karena faktanya ada orang-orang yang jauh lebih takut virus corona daripada kuasa dosa yang bekerja dalam diri orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sementara pada saat yang sama saudara-saudara, ketika saudara dan saya sedang dicekam oleh ketakutan akibat penyebaran virus corona ini, pada saat yang bersamaan ada orang-orang yang tidak menunjukkan rasa takutnya kepada Tuhan, karena mereka bertahan, karena mereka menikmati, mereka terus tinggal dalam dosa-dosa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, saya percaya walaupun seringkali ada hamba-hamba Tuhan yang juga mencoba mengkaitkan penyebaran virus corona ini dengan akhir zaman. Apakah beliau sedang ingin menyampaikan pesan bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh di akhir zaman ini? Dan penyebaran virus corona ini menjadi salah satu tanda dunia akan segera berakhir. Apapun saudara-saudara yang sedang diberitakan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan, entah mungkin ini berbicara, mereka bisa menggunakan data-data yang akurat barangkali, data-data yang mereka bisa peroleh di dalam firman Tuhan. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari saudara dan saya di masa-masa seperti ini, di masa-masa pengalaman-pengalaman pahit dalam situasi penyebaran COVID-19 yang masih saudara dan saya rasakan, di tengah banyaknya ketakutan yang mencekam hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup kita,
Saudara-saudara, mari jauh lebih takut kuasa dosa yang bisa bekerja dalam hidup kita dan membunuh bukan hanya tubuh kita, bukan hanya jiwa kita, tapi kuasa dosa ini, saudara-saudara, bisa membuat saudara dan saya kehilangan keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau COVID-19 bisa membunuh kesehatan saudara, bahkan nyawa saudara, tapi kuasa dosa jauh lebih mengerikan, karena dampaknya kekal. Bukan hanya di dunia, saudara bisa dibunuh oleh COVID-19. Kuasa dosa bahkan bisa membuat seseorang kehilangan keselamatan dan hidup dalam siksaan di neraka selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya saudara dan saya ditolong oleh Tuhan untuk kita lebih menghargai kasih karunia Tuhan, lebih menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kiranya melalui COVID-19, wabah yang sedang saudara dan saya alami, hari-hari ini kita lebih mengerti lebih lagi keganasan kuasa dosa. Bahkan kuasa dosa ini jauh lebih mengerikan dibanding masalah COVID-19 yang saudara dan saya alami. Karena ingat, upah dosa adalah maut dan kesengsaraan di neraka selama-lamanya. Sekali lagi, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita kembali menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Fakta pahit yang saudara dan saya alami hari-hari ini, di masa penyebaran COVID-19 ini, kiranya semakin mengarahkan mata hati kita, semakin mengarahkan pikiran kita tentang betapa dahsyat dan besarnya kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, semua pengalaman ketika saudara dan saya menghadapi COVID-19 ini, sekali lagi saya berdoa kiranya ini menuntun saudara dan saya untuk lebih fokus kepada kebenaran dan hidup memuliakan Tuhan dengan hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak tinggal dalam dosa, tidak menikmati hidup dalam dosa. Karena saudara dan saya tahu bahwa kuasa dosa jauh lebih menakutkan. Efek dampak yang ditimbulkan oleh dosa jauh lebih mengerikan karena bersifat kekal dan bisa membinasakan bukan hanya tubuh dan jiwa kita, tetapi hubungan kita dengan Tuhan bisa dibinasakan oleh kuasa dosa. Jadi saudara dan saya membuktikan pandemi sekarang ini, saudara-saudara, betapa rapuhnya, tentang betapa rapuhnya hidup manusia tanpa Tuhan. Hidup ini menjadi tidak berarti dan tanpa arah, tanpa Tuhan. Betapa saudara dan saya harus lebih dekat dengan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Mari hampiri Tuhan. Mari lebih dekat dengan Tuhan. Sehebat apapun ketakutan sebagai dampak dari penyebaran virus corona, kiranya tidak membuat saudara tidak lebih takut daripada kuasa dosa yang bisa bekerja, yang bisa membinasakan tubuh, jiwa, dan roh kita ke dalam neraka. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Mari kita lebih menghargai pengorbanan Yesus. Tuhan Yesus katakan, manusia bisa membunuh tubuh, tapi Tuhan yang bisa membunuh bukan hanya tubuh kita, tapi jiwa dan roh kita. Lebih takutlah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, di akhir zaman ini, di masa penyebaran virus corona ini, saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita rapuh tanpa Tuhan. Hidup kita tanpa arah dan tanpa tujuan, tanpa Tuhan. Mari kembali menemukan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bangun kembali hidup kita di sekitar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami bersama-sama menghampiri Engkau. Kami tahu ada begitu banyak alasan-alasan kami menjadi sangat takut di masa-masa pandemi penyebaran virus corona ini. Karena kami tahu virus ini bisa membinasakan, virus ini bisa membunuh kesehatan, bisa menghilangkan nyawa banyak orang,
menghancurkan perekonomian, tapi kiranya mata rohani kami tidak dibutakan. Ada kuasa yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mengerikan dan menakutkan daripada virus corona, yaitu kuasa dosa yang bisa menghancurkan, yang bisa membunuh bukan hanya tubuh kami, tapi jiwa kami, untuk dibawa kepada neraka, dibawa kepada dunia kegelapan. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar menyadari bahwa kalau kami masih hidup sampai hari ini, kami tahu ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami lebih fokus kepada kebenaran. Ketakutan kami lebih diarahkan kepada Tuhan. Untuk kami hidup takut akan Tuhan, tidak hidup dan tinggal dalam dosa. Ini waktu dan saatnya kami bangkit dari semua kelemahan-kelemahan kami. Waktu dan saatnya kami kembali menghargai anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kami terima anugerah-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memberkati.